hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita langsung masuk saja ke... Oke. Mari kita perhatikan dulu video yang ada di layar kita. Sekarang semuanya sudah melihat video dari yang tadi kita tonton ya. Nah, sebelum masuk materi dari video tersebut, mari kita diskusikan beberapa hal yang dimana jika kita mendiskusikan beberapa hal ini, kita akan mengetahui sebenarnya keamanan itu bagaimana, kemudian privacy itu apa. Yang disebut keamanan, yang disebut privacy itu seperti apa sih gitu. Oke, sebenarnya dari sini, dari beberapa pertanyaan ini kita harus pahami bahwa beberapa informasi pribadi itu seharusnya tidak boleh terlalu sering dipublikasikan. Tapi informasi pribadi itu seperti apa sih? Apakah nama disebut informasi pribadi? Apakah tempat tinggal disebut informasi pribadi? Nah, nanti di satu semester ini kita akan mengetahui bahwa ada yang namanya informasi khusus dan informasi umum, atau privasi khusus dan privasi umum. Jadi ada yang namanya, oh inilah yang disebut privasi khusus gitu. Oh, inilah yang disebut privasi umum. Nanti kita akan mempelajari itu di beberapa pertemuan ke depan. Oke, mungkin kita masih lanjut ke materi ini ya. Kalian sendiri, tadi kita udah tahu nih kira-kira resiko yang muncul kalau misalnya kita memposting beberapa informasi pribadi kita. Kalau kalian sendiri pernah tidak menemukan atau melihat atau membaca atau terjadi kepada diri kalian kasus yang dimana ternyata unggahan kalian atau postingan kalian di media sosial itu mengakibatkan satu masalah? Ada yang mau memberikan pendapatnya gitu, kayak, wih, ini Bu ada artis ini gitu, atau ini Bu ada teman saya, ada tetangga saya, ada. Iya, silakan Samuel. Jadi saya punya teman. Iya. Dia teman SMA, kebetulan dia juga kembar. Kembar. Iya. Terus si adiknya ini dia masang foto profil fotonya sendiri di WA-nya. Nah, di situ entah ada teman atau ada oknum dari mana gitu dapat foto dia. Nah, terus dari foto itu dia dibikin video. Iya. Itu. Terus sampai untung aja belum kesebar luas, baru hanya guru-guru aja yang tahu. Iya ya, itu bahaya. Iya, semuanya tercengang ya. Hanya menampilkan foto profil saja, fotonya bisa disalahgunakan. Itu kasus yang pernah terjadi. Bahkan yang tadi Armizi sampaikan ya, pakai AI kan pastinya ya. Kalau hanya dengan foto, iya nggak sih, harusnya pakai AI. Oke. Ada lagi yang lain? Iya. Lanjutin dari pernyataan saya tadi ya, soal AI, itu juga ada yang judi online juga, pinjaman online. Pinjaman jadi online. dia tuh dapetin KTP orang. Oke, jadi ada kasus, Jadi ada satu orang itu dapat KTP orang lain. Terus di situ dia dari itu kan setiap KTP itu kan ada wajah. Iya. Dia pakai face recognition itu buat memetakan wajah orang tersebut. Akhirnya dia mengenerate gambar
video callan sama orang tuanya, kalau saya butuh uang tolong dikirimi uang ke saya. Padahal ternyata yang video callan itu AI, karena muka wajahnya itu di-generate dari foto si anaknya. Itu memang ya sudah salah satu, bukan sudah salah satu ya, sebenarnya banyak kasus-kasus yang terjadi terkait keamanan atau terkait informasi pribadi kita yang tersebar di media sosial atau media lainnya seperti itu. Oke, jadi tadi Samuel dan Armeza sudah menyampaikan kasus yang pernah mereka baca, kemudian yang mereka pernah lihat di sekitar mereka, begitu ya. Nah, dari kasus tersebut tadi Armeza sudah menyatakan kasus terkait pinjol, kalau Samuel menyatakan kasus terkait penyalahgunaan foto pribadi, gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian semua, selain Samuel dan Armeza ya, karena Samuel dan Armeza sudah menyampaikan kasusnya, menurut yang lain, menurut teman-teman kalian, menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut, atas kasus tersebut? Apakah adiknya, tetangga Samuel ini yang kembar itu yang memposting foto, atau apakah orang yang memposting KTP tersebut, atau yang salah itu yang menyalahgunakan foto yang tadi disampaikan Samuel, yang salah itu orang yang melakukan face recognition? Siapa sebenarnya yang salah? Siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut menurut pendapat kalian? Ya, ada yang mau ini, menurut kalian siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang mengunggah fotonya atau sebenarnya yang menyalahgunakan informasi tersebut? Ya, silakan, siapa namanya? Namanya Rizky. Ya, Rizky. Kalau untuk yang bertanggung jawab untuk data privasi itu kita diri sendiri, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya kesebar itu salah kita sendiri, karena kita tidak mensortir yang mana yang harus diupload, yang mana yang harus kita keep diri sendiri, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Di sini saya menjawab yang berhak untuk bertanggung jawab atas apa yang kita unggah, yang pastinya kita sendiri, karena kita yang mengunggah berarti kita yang harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang harus kita terima. Namun di balik itu platform media sosial juga harus bertanggung jawab, di mana mereka harus membuat regulasi, kan ada edit ini khusus tentang anak atau plus dan orang tua di awal sebelum bulan. Yang kedua juga harus ada transparansi, dan ketiga harus ada regulasi kayak yang tadi kan ada penyebarluasan yang tidak berhak, kan ada undang-undang. Jadi kedua platform dan individu itu harus juga bekerja sama untuk apa ya, kejahatan di media sosial. Resti, ya, tepuk tangan buat Rizky dan ya, benar ya. Tadi Rizky menyampaikan bahwa yang salah sebenarnya kedua-duanya, yang mengunggah tidak mensortir mana yang informasi pribadi yang bisa disimpan, mana yang bisa disebarluaskan. Yang salah juga adalah pelakunya karena menyalahgunakan informasi tersebut. Nah, Resti menyampaikan kira-kira yang salah siapa, kemudian menyampaikan juga solusinya seperti apa. Harusnya ada regulasinya, harusnya ada requirement-nya, apakah dia anak kecil, apakah dia remaja, apakah dia dewasa yang bisa mengakses informasi-informasi seperti itu. Nah, tadi sudah cukup ya terkait penjelasan apa itu informasi pribadi yang tersebar di media sosial atau di internet. Sekarang pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke materi. Pertanyaan terakhir dari saya. Artis itu kan saya tahu nih, Raffi Ahmad itu siapa istrinya, siapa anaknya, siapa informasi dari Raffi Ahmad gitu misalnya, atau Nagita Slavina, saya tahu semua informasi mereka dari internet. Menurut kalian, apakah yang disebar di internet itu merupakan satu informasi atau satu privasi data privasi atau tidak? Menurut kalian yang disebar di internet oleh individu, yaitu misalnya artis-artis, informasi-informasi itu apakah itu menyangkut privasi atau
akses tidak sah, manipulasi, kerusakan, atau kehilangan. Sedangkan untuk privacy data sendiri adalah hak individu atau organisasi untuk mengendalikan bagaimana data privacy dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Kita ulangi ya, kita pahami baik-baik ya. Jadi, keamanan data adalah upaya melindungi data dari akses tidak sah, manipulasi, kerusakan, atau kehilangan. Sedangkan privacy data sendiri adalah hak individu atau organisasi untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Oke, sekarang ada satu contoh. Pada Mei 2021, data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia dibocorkan dan diperjualbelikan di situs rateforumindonesia.go.id. Pemerintah melalui Kominfo segera mengambil tindakan tegas memblokir tautan penyebaran data dengan melakukan investigasi bersama BPJS dan BSSN serta melaporkan ke pihak kepolisian. Dari sini, dari contoh kasus ini, menurut kalian dia lebih dominan keamanan data atau privacy data? Yang keras apa? Privasi data. Menurut kalian ini merujuknya ke privasi data. Oke, kita kembali ya. Privasi data itu apa? Privasi data itu adalah hak individu untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Privasi data itu hak individu kita, bagaimana data kita mau kita kendalikan, mau kita sebarluaskan, mau kita sharing gitu ya. Itu adalah privasi data. Keamanan data upaya melindungi data dari akses tidak sah. Upaya melindungi data dari akses tidak sah. Sekarang kasus ini ada kebocoran data 279 juta di tahun 2021. Kasus ini kemudian si pemerintah melalui Kominfo melakukan upaya atau tindakan untuk memblokir tautan indonesia.go.id. Menurut kalian kasus ini lebih ke privacy data atau keamanan data? Keamanan ya, agak keras. Oke, keamanan data ya. Karena apa? Karena keamanan data adalah ya, betul. Oke, contoh berikutnya. Pada Juni 2024, Sistem Pusat Data Nasional diserang oleh ransomware dari kelompok Brainchipper. Akibatnya, layanan di 210 instansi pemerintah terganggu. Kemudian penyerang menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 121,4 miliar. Kemudian pada September 2024 terjadi dugaan kebocoran data 6 juta SPWP yang dijual di dark web, mencakup informasi para pejabat publik seperti presiden maupun menteri. Nah, ini menurut kalian lebih ke privacy data atau keamanan data? Privasi. Keamanan atau privasi? Keamanan data.
2024 ini ada melakukan penjualan data, sedangkan privasi data itu adalah hak individu untuk mengendalikan data kita tuh mau dijual kah, mau disebar kah, mau dikumpulkan bagaimana, digunakan bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lihat kasus yang ini masuknya ke keamanan data atau ke privasi data. Oke, saya ulangi ya. Contoh 2 untuk kasus yang pertama itu keamanan data atau privasi data? Oke. Contoh kedua untuk kasus kedua itu keamanan atau privasi? Privasi data. Oke, ini ya poin pentingnya sebenarnya dia dijual di dark web. Nah, kalau ini diserang oleh ransomware. Oke, ini tadi sudah contoh ya. Oke, sekarang kita udah tahu nih contoh 1 dan contoh 1, contoh 2 tadi kita udah tahu mana yang masuk ke keamanan data, yang mana yang masuk ke privasi data. Kembali lagi ke pertanyaan saya di awal, menurut kalian beberapa data public figure yang tersebar di internet itu apa masuknya? Ke keamanan data atau ke privasi data? Privasi data jelas ya, karena apa? Karena privasi data adalah hak individu untuk bagaimana data tersebut dikendalikan, baik dikumpulkan, digunakan, gitu ya. Oke. Ya, jadi artinya si public figure, artis-artis itu dia sudah memberikan hak terhadap datanya untuk disebarkan. Betul ya? Oke, sekarang saya minta untuk membuat kelompok. Jadi itu masuknya ke satu lagi kira-kira 3 kasus. Gimana kelompok ini? Kira-kira kasusnya? Boleh di tahu lagi. Berarti itu bisa masuk ke dua-duanya, keamanan data dan privasi data. Di mana sih keamanan datanya itu adalah upayanya di mana jelas ya privasi data itu dijual di Nanti saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi setelah kasus ini terjadi, CEO dari Facebook harus
tidak harus CEO dari Facebook melakukan sebagai ganti ruginya melakukan kongres di Amerika Serikat untuk sebagai gantinya. Jadi dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa yang terjadi itu komunikasi data. Kenapa? Karena dari artinya saja privasi data upaya individu atau kelompok hak individu atau kelompok untuk bagaimana data itu dikumpulkan, digunakan dan dibagikan. Nah ini kan perusahaan Amerika Serikat itu tidak memiliki berhak untuk mengumpulkan data dari penggunaan tersebut. Jadi ini termasuk dalam privasi data. Sekian, terima kasih. Ada lagi mungkin satu lagi? Ada sebelum ada? Satu lagi Francis siapa? Iya, silakan. Maria, jadi di sini saya dari Kopren gitu. Saya mau mempresentasikan tentang data aplikasi. Di sini saya bawa kasus tentang Heso dari SHI itu idol. Tahu dia bukan? Bagus banget. Oke, jadi Heso ini dia alamat rumahnya bocor karena diikuti oleh pesaing. Itu dari pesaing ini, pesaing itu kayak mungkin ya, idol. Nah jadi terus si pesaing ini atau penggunaan ini tuh membocorkan alamatnya itu ke sosial media. Makanya ini termasuk data aplikasi ya, karena ini haknya dari Facebook gitu ya. Baik teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi disampaikan Resti itu benar-benar sebuah kasus yang complicated sekali ya. Dia ngasih Google Form, diisi, datanya disalahgunakan. Yang disampaikan oleh Maria itu sebenarnya sederhana tapi sering kali kita temui. Kita
Syariah Indonesia yang terjadi kebocoran. Nah, jadi mengapa bisa terjadi kebocoran, Bu? Jadi pada tahun 2023 ini Bank Syariah itu terjadi serangan ransomware. Ya, jadi pada saat itu ransomware ini dikirim di retas gitu oleh suatu kelompok yang namanya Lockbit 3.0 gitu. Nah, habis itu yang menjadi penyebab bagaimana itu bisa terjadi, ya salah satu yang pertama adalah terjadi serangan ransomware dan juga karena faktor kerentanannya sistem yang ada di BSI itu. Nah, jadi kalau dapat dikategorikan apakah ini menjadi satu keamanan data atau privasi data. Nah, yang telah kami diskusikan dan kami simpulkan bahwa kasus ini dikategorikan sebagai keamanan data karena konteksnya itu kan kalau kita melihat definisinya dari keamanan data itu adalah upaya tindakan dari sebuah individu atau organisasi untuk melindungi hak datanya itu sendiri. Nah, tetapi kan dalam kasus ini bisa dilihat, saya baca-baca bersama teman-teman saya bahwa banyak sekali data yang bocor akibat kelalaiannya suatu organisasi tersebut untuk melindungi data-data yang jumlahnya cukup banyak begitu. Baik, terima kasih Rafael. Tepuk tangan buat Rafael. Ya, gitu ya, tadi Rafael sudah menyampaikan kasus BSI Syariah yang diretas oleh Lockbit, kemudian datanya diperjualbelikan di forum-forum tertentu gitu. Dan menurut kelompok Rafael, kasus tersebut mengarah ke keamanan data karena sepertinya di BSI Syariah sendiri upaya dalam melindungi datanya kurang maksimal gitu sehingga terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh Lockbit, sebuah organisasi bernama Lockbit. Oke, ada kelompok lain yang ingin menyampaikan terkait kasus yang sudah didiskusikan. Cukup satu saja, tidak masalah. Ada satu kelompok. Ya, silakan Armeza, tepuk tangan buat kalian. Jadi saya itu dapat satu kasus itu dari perusahaan besar namanya Yahoo. Yang belum tahu Yahoo itu sama seperti Google, itu juga search engine. Jadi Yahoo ini dulu pernah kasus 2 kali di tahun 2013 dan 2012. Kalau dia tadi serang hacker. Data-data yang hilang itu seperti nama, alamat, email, paspor, terus data-data pribadi di dalamnya. Yang menyebabkan banyak data pengguna yang diambil oleh hacker tersebut. Dikarenakan memang data tersebut rentan. Salah satu kesalahannya itu saya baca itu karena memang inskripsi datanya sangat lemah yang mengakibatkan hacker sendiri dia salah di dalamnya akhirnya data tersebut diambil. Nah, kalau untuk kasus ini itu termasuk dalam keamanan data. Jadi untuk saat ini masih keamanan data. Tapi dari informasi yang saya baca saya belum tahu data tersebut dijual atau tidak. Tapi jika memang terdapat indikasi bahwa data tersebut ingin dijual, itu dapat jadinya namanya pelanggaran data privasi. Yang pertama itu pelanggaran keamanan data karena dia sudah melanggar upaya dari si Yahoo sendiri untuk menjaga data si penggunanya. Sedangkan jika si hacker tersebut terdapat indikasi si hacker tersebut menjual data tersebut, itu sudah masuk ke dalam pelanggaran data privasi dikarenakan memang sang hacker tersebut menjual atau menggunakan informasi tersebut tanpa izin daripada pihak Yahoo sendiri. Sehingga itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi benar yang disampaikan. Semuanya setuju ya dengan yang disampaikan oleh kelompok Rafael dan Armeza bahwa kasus yang mereka sampaikan itu termasuk ke dalam keamanan data. Ada tidak yang bisa memberikan
Amerika Serikat pada tahun Amerika Serikat. Jadi setelah kasus ini terjadi, CEO dari Facebook harus tidak harus CEO dari Facebook melakukan sebagai ganti ruginya melakukan kongres di Amerika Serikat untuk sebagai gantinya. Jadi dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa yang terjadi yaitu privasi data. Kenapa? Karena dari artinya saja privasi data upaya individu atau kelompok hak individu atau kelompok untuk bagaimana
15 tahun ke atas semua kan udah pernah mengalami. Tidak apa-apa pengalamannya mau seremeh apapun boleh dituliskan. Kemudian nanti kalian tentukan pengalaman yang kalian alami itu masuknya kemana? Ke data privacy atau ke keamanan data? Karena apa? Karena tadi kalian sudah bisa menentukan di kelompok kalian sudah tahu, oh kasus ini masuknya ke keamanan data, oh kasus ini masuknya ke privasi data. Nanti kalian tolong tentukan dari dua pengalaman tersebut yang mana privasi data dan yang mana keamanan data, yang mana yang melanggar privasi data dan yang mana melanggar keamanan data. Silakan, Rafael. Misalnya Bu, mungkin salah satu dari buku mahasiswa di sini Bu memiliki kasus yang dia itu mencakup kedua-duanya Bu, keamanan data sama privasi data itu. Nah, sedangkan di perintahnya itu kan disuruh tentukan apakah privasi atau keamanan gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Oke, boleh kalau begitu ya. Boleh nanti misalnya kalian menuliskan dua kasus nih. Ternyata kasus yang pertama itu masuk ke privacy data dan masuk ke keamanan data. Boleh dituliskan kedua-duanya, tapi kan di sini ada penjelasan. Jelaskan kenapa kasus tersebut masuknya ke keamanan data dan kenapa ke privacy data. Di mana sih pelanggaran keamanan datanya dan di mana sih pelanggaran privacy datanya? Mungkin tadi yang disampaikan oleh kelompok Armeza menyampaikan soal Yahoo. Ya. Yahoo itu mungkin menurut kelompok Armeza kalau semisal ada indikasi penjual belian data, nah itu udah masuk nih. Itu keamanan datanya, upaya melindungi datanya kurang, kemudian datanya dijual belikan. Itu udah masuk kedua-duanya. Nanti boleh dijelaskan gitu ya untuk kasusnya. Kemudian nanti ini menurut pendapat kalian saja, tidak perlu terlalu teknis. Kalian berikan saran kira-kira untuk mencegah kejadian yang kalian alami itu gimana? Misalnya kalau yang Yahoo tadi itu kan ada kebocoran, ada penyerangan. Mencegahnya gimana? Oh, kita buat sistemnya seperti ini. Atau mungkin yang Facebook itu kan Google Form ya, diisi datanya. Kemudian datanya tersebut disebarluaskan atau diolah untuk kampanye. Solusinya atau langkah pengamanannya adalah menginformasikan ke user atau ke koresponden bahwa data tersebut akan diolah seperti apa. Nanti boleh dituliskan seperti itu, gitu ya. Oke, untuk pengumpulannya, kita tidak ada yang bertanya, jadi kita simpulkan dulu pertemuan hari ini. Saya minta mahasiswa membantu saya 3 orang saja memberikan kesimpulan atau pendapat kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini. Ada? Ya. Silakan. Ada? Ya, Bu. Ya, silakan Armeza. Ini. Kalau dari saya sendiri sih saya dapat kesimpulan yang benar. Kalau untuk keamanan data privasi itu adalah upaya kita untuk menjaga data kita disebarluaskan atau tidak, atau digunakan atau tidak itu upaya kita. Jadi kalau ada yang merah atau mungkin ada pelanggaran itu tuh jadi bagian upaya kita juga sendiri ya. Bukan sebenarnya dari saya sendiri sama mungkin ya saya kayak media sosial gitu. Jadi yang menjaga data dalam posisi keamanan data itu bukan cuma saya sendiri, tapi itu juga dari tanggung jawab platform. Terus mungkin juga pemerintah, sebagai pemerintah itu kan bisa membuat regulasi ya. Jadi mereka juga punya tanggung jawab gitu terhadap keamanan data privasi yang saya punya. Selain itu untuk privasi data kan privasi data itu sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, itu tuh hak kita untuk data disebarluaskan, digunakan atau dikumpulkan. Jadi sebenarnya data privasi ini sebagai contohnya tadi itu yang artis ya. Kalau yang artis itu kan kayak nama dia atau tadi kan ada
menunjukkan kejahatan ke diri kita sendiri dan bisa membahayakan diri kita. Mungkin itu saja. Ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Iya, oke, mungkin sekarang kesimpulan penutup dari saya ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu definisi dari privasi data, apa itu definisi dari keamanan data. Keamanan data adalah upaya untuk melindungi data kita. Tapi privacy data adalah hak individu bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Begitu ya. Nah, dari beberapa kasus yang tadi kita pelajari, bahkan dari video dan pertanyaan-pertanyaan yang di awal kita pelajari, kita bisa mengetahui bahwa ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Hervan dan Armiza, kita harus lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi kita. Sebelum benar-benar saya tutup, mari kita tonton satu video terakhir yang dimana sebenarnya satu video ini menggambarkan materi kita pada hari ini. 3 small steps for a man, a giant leap for cybersecurity. Often we are in a hurry to download something for free, respond to an urgent email, grant access permissions to an app, or connect to a Wi-Fi network. Hold on. Are you reacting or are you thinking and acting? What happens when you click on something malicious? Data like your personal information, your contact list, may be stolen from your devices. Malware may enter business networks through personal devices and infect the network. Cybercriminals may gain access to business networks through backdoors and gain access to data. Next time, before you click, pause, think, and that one extra moment makes a big difference. Immediately delete suspicious emails from your inbox. Choose a secure Wi-Fi hotspot to connect. Always contact the help desk for their assistance, and do not grant unnecessary permissions for apps. Remember to always pause, think, and act. Ya, jadi sebenarnya pause, think, and act. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan email atau kalian memposting sesuatu, berhenti dulu sejenak, kita pikirkan dulu kira-kira sebentar saja, hanya sebentar saja kita pikirkan kira-kira apa konsekuensi dari yang akan kita lakukan, baru kita beraksi, bertindak, kita posting atau kita sebarluaskan. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, gitu ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya dan terima kasih.